Bambang, pertanyaannya adalah awalnya Mas Bambang membuat buku Jokowi Undercover. Jokowi Undercover. Apa motivasinya? Ya, perlu saya perkenalkan, saya itu wartawan, Pak. Oh, Wartawan 20 tahun, sejak tahun 92 sampai 90 sampai 2000-an lah ya. Saya pernah bekerja di Harian Sore Wawasan, terakhir saya bekerja di Daily Jakarta Shimbun, miliknya Jepang Jakarta, Pak. Ketika Gus Dur itu. Nah, pemilu 2014 saya memang pendukungnya Prabowo, gitu. Tetapi saya menulis buku Jokowi Undercover itu karena saya membaca atau memperhatikan medsos yang memfitnah Prabowo. Itu ketika ada suatu gambar yang edit pidato, di depannya ada orang yang mirip Jokowi, mereka katakan ini rekayasanya kubu Prabowo. Foto ini editan. Sebagai wartawan saya punya insting, enggak, ini asli. Setelah saya telusuri, ketahuanlah bahwa foto itu asli, miliknya majalah Life yang dibuat tahun 55, wartawannya ada, namanya Howard Sokurek, dan itu memang kalau kita lihat ke belakang itu diakui Jokowi sendiri. Itu gambar saya, kemungkinan itu bapaknya. Jadi motivasi saya adalah memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat tentang siapa Jokowi ini, gitu loh. Itu motivasi saya. Setelah saya lakukan investigasi sepenuhnya, saya temui sumber-sumber di lapangan, ketahuanlah bahwa Jokowi memalsukan identitasnya itu. Sekarang saya katakan bapaknya Jokowi itu namanya Heru Purnomo. Yang dikatakan almarhum Mas Hari Mulyono itu kan teman kuliahnya Pak Jokowi. Ya, ibunya yang asli, yang kandung namanya Yep Meiwa. Ibunya saya ini kenal kan. Kalau saya lihat beliau wajahnya sangat Jawa kan. Saya masih ingat ketika bapaknya itu kalau nggak salah pakai seragam PDIP juga nggak salah. Heru Purnomo itu kena tahan 2 tahun di Nusa Kambangan. Sekarang masih hidup seger buger, jarinya 4. Hari ini Pak, ada Brigjen berjari 4 di Mabes TNI. Ponakannya Jokowi. Namanya Putra Gatot Sri Handoyo. Pertanyaan saya, bagaimana orang berjari 4 bisa masuk Akabri? Itu aja, bukan masalah macam-macam. Kemudian di Pas Pampres ada kolonel namanya Chandra Aryati, jarinya 4, familinya Jokowi. Kemudian di tingkat yang lebih rendah di Kodam Siliwangi ada mayor namanya Agus, ya Agus siapa belakangnya saya agak lupa. Agus Burhan, jarinya 4. Ini sudah masuk kayak begini, kebobrokan sistem rekrutmen tentara kita. lalu masalah jari-jari 4 itu, Mas, Dari jari 4 gimana? yang dibilang ini karena incest. Enggak lah, itu jarinya juga 5 gitu loh. Enggak ada itu apa namanya, jarinya juga 5. Enggak ada itu apa namanya. Bukan yang disebut dia tadi ada yang mayor, ada itu jarinya 4, sebutin nama-nama itu. Saya nggak tahu ya, dulu kan saya hanya mendampingi beliau, hanya Pak Jokowi kan hanya sampai beliau jadi presiden. Nah ini Pak, ada satu pertanyaan dari saya. Bapak terakhir, Pak Jokowi lahir tahun 60 61. 61, lalu Bapak 67, ya kan? Itu kan ada waktu 7 tahun yang 6 hilang, tahun. 6 tahun yang hilang. Nah, apakah Bapak ada mendengar tentang waktu 6 tahun yang hilang itu yang Bapak sendiri belum ketahui? Bapak pernah mendengar seperti yang dijelaskan sama Bapak Bambang Tri? Nggak ada, kan hanya 6 tahun. Pak Jokowi itu kan 61, ketika kita lihat peristiwa G30 SPKI misalnya, itu kan 65, ya kan? Itu kan masih kecil. Saya walaupun tidak hafal semuanya, tapi saya kenal kan adik-adiknya Mas Hari almarhum itu. Karena kebetulan kita ini teman-teman yang sangat dekat ini, itu ketika Pak Jokowi membentuk tim keluarga, kita ini masuknya di tim keluarga. Istilahnya Pak Jokowi ya, hampir semua keluarga Pak Jokowi tahu nama kita, Eko Galguru, Eko Lemu. Bahkan Pak Jokowi mengatakan kalau ada keluarganya yang tidak
kenal saya ini atau tidak tahu nama saya ini, itu berarti ya bukan keluarga dia. Artinya ya seberapa besar istilahnya, saya katakan ya tadi ya pengaruh dan hubungan dekat kita dengan keluarga besar Pak Jokowi. Yaitu saksi kedua adalah Sri Adi Ningsih yang menyatakan dalam buku resminya Dewan Timpres, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi, Anda cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi Undercover 2, lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya. Saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Betulkah dia punya Jokowi itu punya ijazah palsu? Enggak lah, gitu loh. Jadi tadi bahwa Pak Jokowi SMA-nya SMA. Teman-temannya juga tahu dia SMA. Kuliah kan beliau kuliah di UGM ya, di perhutanan kalau seperti itu. Tetapi kan saya ini lebih dekat dengan ibu ya. Kami semua berproses. Jadi berproses, lulus SMA, kita istilahnya tidak bertemu lagi. Kami kuliah masing-masing, kemudian bekerja sampai kemudian karena kebetulan saya menyukai organisasi, maka ketika tahun 2004 kita dipertemukan lagi. Yang mempertemukan saya istrinya Mbak Titi yang namanya Mas Arif, karena kami juga teman sekolah. Titi itu adiknya Pak Jokowi. Pak Jokowi, adiknya Idayati. Oh, dia. Yaitu saksi kedua adalah Sri Adi Ningsih yang menyatakan dalam buku resminya Dewan Timpres, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi, Anda cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi Undercover 2, lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya. Gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan. Saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vacuum of power itu. Jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 24 harus segera kita lantik. Dengan catatan 2024 pemilu bebas 0%. Siapapun yang jadi terpilih oleh rakyat kita dukung bersama-sama, selesai persoalan. Nggak ada diskusi lagi. Adalah hak saya untuk berkomunikasi dengan pihak luar yang sama sekali ditutup. Gitu. Saya ketemu beberapa tokoh yang mau membantu saya untuk segera menerbitkan buku itu, gitu. Dan saya minta teman-teman media sebarkan apa pernyataan saya. Gitu. Saya tidak peduli lagi apa resiko yang akan menimpa diri saya karena untuk kepentingan seluruh rakyat. Kalau saya salah, biarlah resikonya saya tanggung sendiri. Gitu. Ada 3 poin. 1, kalau Jokowi benar-benar teman sebangku dan seangkatan dengan Mahmud Nurwindu yang sekarang dia angkat menjadi komisaris Pupuk Kujang, tembak mati saya. Karena Mahmud ngomong di mana-mana, di TV, di koran-koran, saya teman sebangkunya Jokowi kelas 1 sampai kelas 3. Foto wisudanya Jokowi itu fotonya Hari Mulyono dan Idayati, bukan fotonya Jokowi dan Iriana. Itu penipuan publik yang luar biasa. Yang kuliah itu Hari Mulyono itu, Pak, adiknya Jokowi, satu ayah
beda ibu. Hari Mulyono itu. Semua komplit ada di buku saya Jokowi Undercover 2. Gitu. Kapan mau dirilis? Ya, dalam waktu secepat-cepatnya. Ya kan? Untuk masalah nama orang tuanya Nah, ya. Jokowi yang asli, Hendra Heru Purnomo. Heru Purnomo. Ya. Valid nggak data itu bahwa dia masih di Nusa Kambangan? Dulu sudah bebas kan? Sekarang. Ya, sekarang di rumah itu, Karanganyar itu. Datengin rame-rame. Tes DNA. Kalau itu bukan ayah kandungnya Jokowi, tembak kepala Bambang Tri. Gitu loh. Tos-tosan aja kita. Gitu loh. Tapi kalau Jokowi dalam waktu 2 kali, 3 kali 24 jam nggak bisa menjawab, berarti saya yang benar setelah berita ini beredar. Kan gitu. Saya akan segera menghubungi Panglima TNI, saya sudah diberi kesempatan dan izin, akan saya sampaikan semuanya. Gitu. Panglima harus bertindak. Gitu. Mengenai politik, semua harus sepakat, kita kekosongan kekuasaan yang dalam hukum Islam tidak boleh terjadi sedetik pun. Lebih baik mempunyai penguasa yang zalim daripada tidak penguasa. Keadaan kita sekarang tidak punya penguasa karena Jokowi tidak memenuhi syarat di iur, ijazahnya palsu, SMA Pak. Gitu. Istri saya ketika saya di penjara dihamili. Ya saya nggak bisa sebutkan itu karena yang jelas itu bukan anak saya, dan bagaimana negara ini tidak melindungi hak saya sebagai warga negara yang sedang menjalani hukuman, gitu. Kemudian saya pulang, KTP saya, identitas saya dihancurkan. Saya nggak punya KTP Pak hari ini, gitu. Ketika saya minta lagi di Kancapil, yang keluar bukan saya. Nama tetap, tapi nggak punya keluarga, gitu. Gitu. Ini pembunuhan yang luar biasa Pak, gitu, ya kan, gitu loh. Saya hanya kepengen menyumbangkan ini informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ijazah Jokowi palsu SMA-nya. Kalau saya nggak bisa buktikan dalam waktu 3 kali 24 jam, tembak kepala saya bisa dicari bahkan oleh saudara kalau saya memang melakukan kesalahan. Pak keluar tahanan tahun berapa Pak? 1 Juli 2019. Berarti ini udah 3 Ya. tahun. Oke. Itu jebakan karena hari Minggu saya dipanggil kepala penjara, Senin harus pulang. Saya nggak mau dipaksa pulang. Ternyata di rumah sudah disiapkan jebakan Batman. Istri saya hamil. Tentu harapan mereka adalah saya harus membunuh dia dan masuk penjara lagi. Jokowi aman bisa 3 periode, 10 periode. Untung itu nggak terjadi karena saya langsung pergi lagi untuk menyelidiki ijazah palsunya Jokowi, gitu loh Pak. Nah, tapi begini, yang bisa saya pastikan adalah Jokowi tidak punya niat baik terhadap negara ini sejak dia mencalonkan diri sebagai presiden. Dia sudah punya mensra, niat jahat. Kalau tidak, bagaimana ijazah palsu dipakai untuk nyalon, gitu loh. Nah, tentu semua ada yang bergerombol di belakang ini. Yang asli, yang kandung. Saya berpikir bahwa ketika saya mendengar tentang buku majalah Jokowi Undercover ya, yang pertama, saya cukup sekilas kemudian mendengarkan itu, jadi saya tidak membaca karena ada yang benar dan ada yang tidak benar. Bahkan sebenarnya saya mengatakan itu hampir 50% tidak benar. Kenapa saya harus kemudian istilahnya menanggapi kan begitu. Bahkan banyak juga pertanyaan-pertanyaan ke saya masalah buku Jokowi Undercover dari sahabat-sahabat saya. Mereka juga beberapa orang cukup penting di negara ini. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa itu sebagian besar tidak benar gitu. Dan saya juga tidak tertarik untuk kemudian menanggapi hal tersebut. Ngapain hal yang tidak benar kok ditanggapi gitu. Orang harusnya berpikir secara realistis saja apa yang kemudian ada begitu. Tapi karena mungkin masyarakat kita ini
mohon maaf ya, sebagian sudah kemudian dijejali dengan pemahaman-pemahaman yang kemudian minor dan diskriminatif, sehingga ketika mereka melihat seorang sosok Jokowi ini dari sudut pandang yang kemudian tidak baik atau tidak benar, mereka happy gitu, kemudian tertarik menyuarakan itu. Suka dengan penderitaan orang ya, tidak Ya, suka dengan ketika orang yang dia Zolimi. tidak dukung atau dia tidak sepakat karena pengaruh orang lain juga, sehingga yang terjadi kemudian membenarkan tanpa kata tabayun bahasa dulu, menjelaskan dulu, ya. tadi tabayun dulu. Nah, saya berharap bahwa kita semua ya, saya sendiri juga termasuk keluarga Pak Jokowi, mungkin Presiden Jokowi sendiri, saya kira semuanya cukup bijak lah kemudian memahami apa yang menjadi statement ataupun buku yang kemudian nanti rencana ditulis oleh Pak Bambang Tri itu gitu. Tetapi menurut saya ketika ada sahabat-sahabat kita juga yang mungkin membantu untuk istilahnya buku itu bisa kemudian terbit, dan yang membantu itu kebetulan kalau saya dengarkan tadi ada kepentingan juga untuk kemudian ingin menjadi presiden dengan capres persyaratannya 0%, saya hanya bisa kemudian menyarankan supaya tidak begitu cara orang untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak begitu cara pemimpin yang terhormat dan besar. Lalu pernyataan dia tadi Mas tentang orang tuanya Jokowi, sepengetahuan Mas Eko, benar nggak orang tuanya itu namanya Heru itu? Menurut saya nggak bener lah gitu loh. Artinya apa ya, bahwa walaupun mungkin saya tidak mendalami ya, sebagai istilahnya lebih dalam lagi, kan tidak ada sesuatu hal yang kepentingan lebih dalam lagi tentang keluarga. Kan segala sesuatu itu kan kita lihat dari perilaku dan kemudian perbuatan. Pak Jokowi kalau nggak salah kan lahir 61, saya 67. Rumah. Oh, rumah kami, rumahnya beda itu saja, beda kelurahan, tapi berdampingan. Ya kan, kalau beliau di Sumber, ya kan. Kalau saya kan di Nusukan. Nah, Nusukan sama Sumber itu ya kelurahan yang berdampingan. Nah, rumah Pak Jokowi itu kan dekat dengan istilahnya sekolah SMA di adiknya. Kalau Pak Jokowi kan di SMA 6, kalau nggak salah SMP-nya SMP 1, SMA-nya 6. Nah, adiknya yang 2, itu yang nomor 3, nomor 4 itu semuanya di SMA 4. Jadi kalau pulang sekolah itu ya dari sekolah itu jalan kaki. Nah, kebetulan karena kami berteman ya saya nemani lah sampai kemudian balik sampai kemudian ke rumah. Jadi saya kenal almarhum Mas Hari Mulyono ya, almarhum ya, orang yang baik, santun, pendiam, suaminya Mbak Ida yang dulu. Artinya sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Saya kira tidak bijak lah kemudian istilahnya mengutarakan hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Gitu. Pasti banyak hal yang sebenarnya bisa kemudian kita lihat dari sisi tanggung jawab. Kalau mau mengkritisi, ya kritisi saja apa yang kemudian menjadi tanggung jawab yang mungkin belum bisa atau tidak bisa dilaksanakan. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, 50% ada betulnya, 50% ada salahnya. Nah itu bisa Bapak jelaskan yang mana 50% yang salahnya aja deh? Saya tadi sudah lupa, tapi kalau ada bukunya misalnya ya kan, itu saya kemudian akan ingat begitu. Jadi yang namanya data pengamatan itu kan namanya data.
kajian. Terus kemudian orang mengkaji itu kan biasanya kemudian mendalami. Apalagi kalau investigasi itu berbeda. Harusnya kalau masalah itu bukan hanya investigasi, tapi betul-betul mendalami. Ada penelitian. Ada Ada riset. lebih dalam lagi begitu, ya kan? Kalau saya lihat bahwa ini muatannya sudah lebih kepada apa? Pribadi gitu. Muatan politis ya. Politis. Sebenarnya permasalahan pribadi kemudian menjadi politis dalam tanda kutip gitu loh. Artinya mungkin Presiden Jokowi dan keluarga juga berpikir bahwa apa sih dipermasalahkan kemudian, karena kalau kemudian itu ditanggapi nanti dikira lagi, digoreng lagi seolah-olah itu ada hal yang kemudian maka ketika kita yang ditanya istilahnya apapun, walaupun kita dengan keluarga kan bukan keluarga, mungkin kita lebih bisa menjelaskan itu dengan bijak begitu. Jangan negara ini dibangun dengan hal-hal yang Tidak penting. yang gimana ya? Ya, dengan kebencian. Tapi ini kan pernyataan Bambang Tri ini yang seperti di video tadi itu kan sebenarnya menanggung risiko ya buat dia ya. Nah, jadi menurut Bapak sendiri sebenarnya bagaimana? Beliau kan sudah menanggung risiko. Buktinya 2,5 tahun. 2,5 tahun Di penjara. Kemudian Menjalani hukumannya itu. penjara. Ada juga kok kasus seperti ini yang saya sebenarnya kenal saat itu, tetapi kan juga kita kadang juga merasa tidak bijak ketika kemudian ikut campur tangan permasalahan seperti ini. Joko yang dibilang tadi, Joko Mulyo itu siapa? Adanya maksud? Nggak tahu saya yang dibilang ijazahnya iya yang nggak mungkin lah, itu kan baru yang namanya beliau lahir 61 kan. Ini kan zaman yang modern, zaman yang jelas ketika Pak Jokowi itu jadi SMA, kuliah di UGM, itu kan semuanya udah jelas, nggak mungkin lah kemudian ambil risiko. Pak Jokowi juga udah jelas keagama kan, keluarga besar alumni Gajah Mada gitu. Masa kemudian bisa terjadi seperti itu sekelas Universitas Gajah Mada begitu? Enggak seperti itu. Terus kemudian SMA 6, kalau Pak Jokowi SMP saya nggak tahu, mungkin SMP 1 kemudian kan SMP favorit ya, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin. Tetapi ya tadi kembali lagi, ngapain istilahnya ditanggapi kan gitu. Saya sekali lagi saya berharap pada para beliau-beliau yang ingin jadi pemimpin, jangan manfaatkan yang sahabat kita Pak Bambang yang sebenarnya saya lihat beliau sebagai mantan wartawan, bahkan wartawan senior, itu sudah kemudian terpanggil, arahkan untuk hal yang kemudian baik dan kemudian bijak. Dan kita sudah selesai lah. Apapun yang namanya G30 SPKI, ya kan, itu kan sejarah perjalanan bangsa kita. Sejarah perjalanan bangsa kita ini ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hijau. Tapi itulah bangsa kita, sampai kemudian kita menjadi bangsa seperti sekarang. Kita dijajah 350 tahun saja, kita sudah bisa memahami dan mengerti itu. Semestinya kita sudah memahami kan, dijajah 350 tahun aja tidak kemudian mempermasalahkan kok, ya kan? Kok peristiwa G30S selalu kemudian dikotak-atik. Siapapun yang ada dan menjadi korban di situ, itu adalah bangsa kita. Semuanya korban. Dan alangkah bodohnya bangsa kita, alangkah bodohnya yang masih kemudian terpola pada kotak-kotak. Terakhir Pak, rencana untuk membuat buku undercover kedua dari Pak Bambang Tri, seperti yang Bapak yakini bahwa di belakang itu ada orang-orang yang memanfaatkan. Oke. Apa yang sebagai teman atau untuk mengingatkan Pak Bambang Tri, apa yang Bapak bisa sampaikan? Ya. Saya kira kalau Pak Bambang Tri baru sekarang saya tahu ya. Tapi yang saya perlu ingatkan
adalah beliau-beliau yang saya mungkin sebagian kenal, sebagian yang pengen jadi presiden ini, bahwa bukan begitu caranya untuk orang kemudian menjadi seorang pemimpin ataupun negara. Bahagia di atas penderitaan orang lain, menang di atas kekalahan bangsanya sendiri, tidak ada gunanya. Mbak Noto itu orang tua kandungnya Jokowi ya? Iyalah, ibu itu. Coba itu bawakan fotonya itu. Ambil itu fotonya, ibu itu sama saya itu. Itu. Kalau mau fotonya, biar liatin sini Ya. fotonya. Lalu apa yang disampaikan oleh Mas Bambang Tri itu sendiri, pendapat dari Mas Eko itu berapa persen kebenarannya, Mas? Kalau yang ini tadi saya utarakan, tadi ya mungkin ya kita mengetuk hatinya Mas Bambang Tri ya. Jadi ini foto saya sama ibu. Jadi Jangan nutup muka Pak Gelden dong. Ini. ini foto saya sama apa namanya Ibu dan mungkin saya nggak tahu, kita mungkin salah satu-satunya yang boleh berfoto. bukan berfoto meresmikan posko-posko dengan beliau, karena ini kan 2014 ya, masih sangat dijaga saat itu karena beliau bukan orang politik, itu yang sangat teduh, sehingga Pak Jokowi mempercayakan kepada saya itu untuk menemani ibu kemudian kampanye. Dan kalau kemudian coba nih dilihat lukisan ini, Nanti aja stock shot aja. jadi lukisan ini ada ceritanya juga. Ya. Jadi lukisan ini dibuat oleh teman-teman budayawan sama seniman Solo tahun 2014. Mereka membuat tema orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Presiden Jokowi, dan terpilih 3, yaitu ibunya sendiri, Bu Noto, Ibu Megawati, sama saya sendiri. Nah, lukisan ini diibaratkan saya ini semar. Dan memang kalau saya cermati, ini juga lukisan spiritual juga, gitu. Karena di situ merah putih terrobek-robek, gitu. Coba itu foto itu pada waktu Pak Jokowi belum jadi belum jadi wali kota, belum ada apa-apa lah. Nah, Masih pengusaha ya? Masih iya ya? Masih pengusaha, Ya, pengusaha ini foto. furniture. jadi Pak Jokowi saat itu belum menjadi wali Wali kota. kota. Ya, sama kita menemani ini Ini kedekatan Mas Mas Eko Galgendu. Pak Jokowi dengan kita menemani. Ya memang tugas kita kan seperti itu, gitu. Iya. Menemani para calon pemimpin. Iya. Sesuai Berarti Bapak tahu persis semuanya ya? Iya. Ya tidak tahu persis semuanya. Artinya ya Tetapi mungkin juga salah satu bagian kita Bagian keluarga lah. untuk memberikan dasar landasan yang kemudian benar. Sebagai penyimbang. Ya, Iya. apalagi kalau bicara kepemimpinan, ya kan? Bicara kepemimpinan, bahwa dasar-dasar landasan daripada format politik pemimpin itu kan tetap harus kemudian selalu diberikan dengan landasan yang benar. Itu sendiri Mas Eko yang dibilang oleh dia yang komisaris PT Kujang itu benar ya? Si Wahyu siapa namanya? Bukan namanya si Mahfud siapa, saya kenal juga begitu. Ya Betul dia, Hmm? kawannya Jokowi. teman dia ikut Pak Jokowi juga, gitu. Tetapi tidak semua yang dikatakan juga Benar. benar gitu. Jadi di PT Rakabu saya kenal, kita kenal. Beliau juga kenal kita juga pasti. jadi yang disebutkan tadi di videonya Pak Bambang Tri itu Bapak mereka semuanya Bapak mengenalnya dengan baik ya? Ya, tidak semuanya mengenal dengan baik, tetapi sebagian mengenal dan kenal dan berinteraksi dengan dengan Mas Eko. Ini perlu untuk menguatkan bahwa itu video itu tidak seluruhnya benar gitu loh Pak. Ya, tidak seluruhnya benar. Dan tadi sekali lagi bahwa
mungkin ya Bapak Presiden Jokowi dan keluarga mungkin merasa bahwa yo wis ora apa-apa kan begitu, karena memang sesuatu hal yang kurang bijak ketika kemudian ditangkap. Ya, betul. Lalu waktu itu Mas, yang waktu Jokowi undercover pertama Jakarta dia. Ini pertanyaan saya menurut Mas Bambang ya. Menurut Mas Eko, dia ketangkap itu ada nggak dari intervensinya keluarganya Jokowi? Saya tidak bilang Jokowi ya, tapi keluarga. Saya nggak tahu ya. Jadi kalau di dalam konsep pemahaman kepemimpinan ya, itu istilahnya ngerti, ya, ngerti atau paham. Jadi anak buah itu kalau komando ini itu harus tahu keinginan kemudian pemimpin. Kalau hal seperti itu tadi sebenarnya tidak perlu kemudian ada arahan daripada keluarga atau tidak perlu ada presiden. Pasti ada kebijakan-kebijakan yang kemudian harus kemudian bisa juga relawan fans gitu, yang ada laporan. Lakukan kan begitu untuk istilahnya supaya permasalahan itu tidak terus kemudian berkembang, kemudian digoreng. Nah, sebenarnya kan harapan selalu begini ya. Jadi kalau sampai ingat itu ada di Nusa Kambangan itu, ya kan? Iya. Nusa Kambangan itu kan ada tempat istilahnya di penjara. Saya nggak tahu beliau di penjara di mana. Di Nusa Kambangan itu kan ada di namanya Lapas Batu. Ada berapa lapas sana? Nah, di Nusa Kambangan itu saya saat itu mencoba untuk memahami ya. Ketika mohon maaf salah satu putra presiden kita juga di sana. Nah, ada sisi nilai yang mungkin kurang dipahami atau mungkin tidak dipahami karena tidak mengerti, yaitu nilai sisi spiritual ketika berbicara Nusa Kambangan. Jadi presiden kedua itu Presiden Soeharto itu memahami bahwa yang namanya kembang Wijaya Kusuma itu ada di sana. Nah, kembang Wijaya Kusuma itu dalam nilai-nilai istilahnya wayang itu dipegang oleh titisan Wisnu atau Prabu Sikrisna. Siapapun orang yang kemudian meninggal atau kalah perang itu ketika didekatkan kembang Wijaya Kusuma dia menjadi hidup kembali gitu. Tetapi sebenarnya yang dimaksud bukan seperti itu. Yang dimaksud sebenarnya siapapun orang yang kemudian dekat dengan kembang Wijaya Kusuma tadi, ketika dulu perbuatannya tidak baik, ketika diberi kembang Wijaya Kusuma, dia menjadi hidup baru, menjadi paham tentang dulu hal-hal yang tidak baik atau tidak benar. Ini sebenarnya maksud daripada orang-orang besar yang punya konsep besar di dalam memilih. Jadi itu sebenarnya kalau dalam bahasa Sunda bukan penjara, tapi tempat untuk memberikan kesadaran, membangun seseorang untuk hidup baru. Tapi pastinya tidak setiap orang bisa menangkap esensi, terutama yang pernah ada di Nusa Kambangan. Mas, klarifikasi aja dari orang dia. Mas Eko yakin bahwa orang tuanya almarhumah, orang tuanya Jokowi almarhumah itu orang tuanya kandung. Iya, ya orang tuanya kandung lah, siapa lagi? Orang tua kandung kan begitu. Saya kebetulan kan kenal ya, terutama dari ibu, ya kan, adiknya itu saya hampir semuanya kenal karena memang beliau keluarga itu kan dikekep oleh almarhum Pak D-nya, Pak Miono begitu, yang punya Roda Jati ya. Dikekep itu artinya dijaga, benar-benar kemudian dilindungi, dikuati oleh Pak D-nya. Awalnya kan di situ. Udah meninggal juga kan? Udah meninggal dan kami juga sangat dekat sebenarnya. Saya dua kali ke rumahnya. Rumah beliau dekat terminal itu. Oke. Yang namanya Heru itu nggak ada orang tuanya ya?
saya nggak kenal yang namanya Heru, dan Katanya nggak masih tahu hidup itu. ya kan begini ya. Sekali lagi bukan kemudian permasalahan apa permasalahan sebenarnya kan bukan di situ. Oh, iya. Dan memang Bambang Tri ini di video itu juga lebih banyak bercerita masa lalunya, jadi bukan bercerita masalah Sekarang. masalah sekarang politik yang dilakukan oleh Jokowi, jadi seperti itu. Yang tadi Mas Eko kan menjelaskan Masa lalu. Nah itu, jadi ini berarti sangat kok sama. ini sangat Seiring. sangat bagus untuk Bagus, bagus. menjelaskan video ini. Jadi nanti Substansi dari video itu kelihatannya dia memang hanya menyerang masa lalu. Dia tidak menyerang politik ya. Dia tidak, kelihatannya dia tidak menguasai politik dari Jokowi itu sendiri. sekarang Jadi bisa jadi kalau Mas Eko Pak Eko Gendu bilang bahwa ada orang di belakangnya dengan harapan seperti yang tadi Bapak katakan, itu bisa. Jadi ini mencairkan. Oke, Anda bantah bukan bantahan ya. Kalau bantahan itu nggak boleh menurut saya dalam bahasa itu. Menurut saya itu adalah penjelasan dari Mas Eko tentang silsilah kehidupan dari keluarga Jokowi sebenarnya, kedekatan silsilah ya. Jadi, Latar belakang, Ya. terus kemudian karakter, bagaimana. Ya, oke lah, saya rasa itu aja ya. Oke, siap. Ada pesan terakhir untuk beliau aja langsung. Saya hanya berusaha sebenarnya mengetuk hati, Ya. bukan hanya pastinya juga kepada Pak Bambang Tri, terus kepada teman-teman yang lain. Alangkah bijaknya ketika masyarakat ini, kita ini membangun semua dengan persaudaraan sebagai satu bangsa. Apalagi Pak Jokowi kan kemudian sudah menjadi presiden. Itulah yang kemudian menjadi harapan kita. Kita berdoa bersama saja bahwa memang Tuhan yang kemudian berkehendak. Apapun itu semua bisa kemudian terjadi. Tetapi memang Tuhan yang kemudian berkehendak. Ya. Amin. Amin. Oke, ya, cakep ya. Ya, siap. Aduh, makasih masih seret Mas.